Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Ampuni kami atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama. Dan layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin dewasa dan berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul mengasihi, melayani, dan menopang. Markus 2 ayat 3 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah tim, komunitas, persekutuan, pelayanan atau gereja. Sebuah tim, komunitas, persekutuan, pelayanan, dan bahkan gereja sekalipun memiliki program kerja yang bagus. Tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya tujuannya tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 25. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan ingin bertemu Dia dengan berbagai tujuan. Ingin mendengarkan ajarannya, ingin melihat dan mengalami mujizat, dan sebagainya. Tak terkecuali 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh, karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ayat 2. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus, namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 4. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak, dan akhirnya mujizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun berjalanlah. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, yang mendasari keempat orang rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh adalah kasih. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, risikonya sangatlah besar. Lebih penting lagi, mereka melakukannya dengan ikhlas, tanpa tendensi apa-apa. Terlihat di sepanjang kisah ini, nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami saling bertolong-tolongan. Buat kami peka dan biarlah kami memiliki kasih sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul untuk anak-anak, keluarga, Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini, ialah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang menjadi berkat buat rakyatnya. Terima kasih, kami lanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat
melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat. Amin.